Bayangkan semesta yang tanpa batas. Bintang-bintang berdenyut seperti jantung kosmik. Galaksi berputar dengan tarian yang tidak pernah berhenti. Dan di antara miliaran dimensi kehidupan, ada satu momen sederhana yang sering kita abaikan, nafas yang masuk dan keluar. Tarikan dan hembusan yang kita lakukan tanpa sadar, yang membuat tubuh tetap berdaya, organ tetap bekerja, dan kesadaran tetap menyala. Inilah tanda paling agung dari kehadiran Sang Maha Hidup. Nafas adalah kemewahan sejati. Orang bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan mewah, bahkan bisa membeli rumah sakit dengan segala fasilitasnya, tetapi tak seorang pun bisa membeli satu tarikan nafas. Nafas hanya diberikan, bukan diperjualbelikan. Nafas adalah karunia yang menandakan bahwa kita masih diberi kesempatan hidup di hari ini. Saat nafas berhenti, semua yang kita sebut harta, jabatan, nama besar, atau ambisi, hilang dalam sekejap. Maka tidak ada yang lebih berharga dari nafas yang masih ada pada diri kita saat ini. Namun, mengapa manusia sering merasa kekurangan? Mengapa banyak orang yang hidup di tengah berlimpahnya kasih Tuhan justru merasa miskin? Rahasianya terletak pada kebisingan pikiran. Pikiran yang penuh keluhan, kecemasan, dan perbandingan membuat manusia lupa bahwa ia sedang berenang di samudra keberkahan. Bukan karena kasih Tuhan kurang, melainkan karena manusia tidak sempat hening untuk menyadarinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Ia selalu ada, memenuhi kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Tetapi perlu diingat, yang dipenuhinya adalah kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Sebab keinginan sering lahir dari ambisi, dari nafsu, dari rasa kurang yang semu. Sedangkan kebutuhan adalah yang benar-benar menjaga keberlangsungan hidup kita, baik lahir maupun batin. Apa yang kita inginkan belum tentu terbaik, tetapi apa yang kita butuhkan selalu dipenuhi dengan bijaksana olehnya. Disinilah kita diajak untuk percaya pada kebijaksanaan semesta. Percaya bahwa setiap peristiwa, setiap orang yang hadir, setiap pengalaman, bukanlah kebetulan. Tidak ada kata kebetulan dalam hidup. Semua adalah jalan yang digariskan, pesan yang disampaikan. Semesta berbicara kepada kita melalui orang-orang yang datang, melalui peristiwa yang terjadi, melalui kejadian yang seringkali kita sebut tak disengaja. Padahal justru disitulah cara Tuhan berbisik pada jiwa kita. Sayangnya, manusia sering abai. Kita menyebutnya kebetulan, kita menganggapnya tanpa makna, kita menolaknya karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal, di balik semua itu ada pesan yang dalam, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Masalahnya hanya satu, kita sering tidak sabar untuk menangkap pesan itu. Kita ingin hasil instan, tanpa mau melewati jalan refleksi. Ketika kita duduk sejenak, merundukkan kepala, merasakan nafas masuk dan keluar, disitulah kita menemukan keheningan yang menyingkap. Kita sadar bahwa Sang Maha Hidup hadir dalam diri kita. Ia tidak jauh, ia bukan di luar, tetapi ia ada pada nafas yang membuat tubuh ini berwibawa. Tanpa nafas, tubuh hanyalah daging tanpa daya. Dengan nafas, tubuh menjadi kendaraan yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita awali perjalanan ini dengan kesadaran mendalam. Nafas adalah pintu menuju syukur. Setiap tarikan nafas adalah pengingat bahwa kita diberi kesempatan baru. Setiap hembusan nafas adalah pengingat bahwa kita melepas sesuatu yang tidak perlu. Dalam ritme sederhana ini, kita sesungguhnya sedang dilatih untuk hidup selaras. Prolog ini adalah panggilan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang manusia dengan keimanan level tertinggi, tentang makhluk cahaya, tentang wahyu, dan tentang kitab ilahi, kita harus berdiri di fondasi yang kokoh, kesadaran nafas. Karena tanpa kesadaran nafas, semua pembicaraan hanya akan menjadi wacana kosong. Tetapi dengan kesadaran nafas, setiap kata akan berubah menjadi pengalaman batin. Maka renungkanlah betapa agungnya nafas yang masih ada pada diri kita hari ini.
Inilah kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Inilah pintu keheningan yang membuka jalan bagi segala kebijaksanaan. Dan inilah tanda paling nyata bahwa Tuhan sedang berkata, "Aku bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu."